Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu terkait soft skills dan project management atau soft skill di dalam project management nih. Dan saya sudah terhubung dengan salah satu fasilitator di Co-Learning, yaitu Ibu Paramita Devi PMP. Langsung saja kita sambungkan dengan Ibu Devi. Halo Bu Devi, apa kabar? Mbak Novi, baik. Wah, lagi di rumah nih Bu ya? Masih di rumah. Saya sampai tahun depan kayaknya. Aduh, semoga tetap betah ya di rumah. Atau udah gatal nih pengen kantor? Enggak. Saya geng rebahan kok, guys. Saya geng rebahan. Aduh, iri. Walaupun saya juga geng rebahan sebenarnya. Oke, Bu, sebelum kita ke pembahasan terkait tema kali ini nih, boleh dong Bu diceritakan sedikit terkait background Ibu itu saat ini bekerja di mana, kemudian apa nih kesibukan Ibu saat ini, Bu? Silakan. Terima kasih Mbak Novi dan DCO atas kesempatannya. Jadi ketemu lagi mungkin ya, ini udah ke berapa kali gitu ya Mbak Novi ya. Saya mesti di sini. Jadi kalau yang belum lihat yang video-video kemarin mungkin belum tahu. Jadi kalau saya sebenarnya udah berkecimpung di project itu sebenarnya udah cukup lama ya, udah sekian tahun lah ya. Saya nggak bilang puluhan ya, nggak lebay. Sekian tahun gitu ya di project. Terus sekarang sebenarnya saya nggak di project lagi sebenarnya, maksudnya nggak tune in di project banget gitu ya di perusahaannya tempat saya bekerja sekarang. Tapi saya masih pemerhati karena saya sebagai PMP holder harus maintain video ya, Professional Development Unit. Jadi saya harus terus tuh mengikuti perkembangan terkait project, baik itu melalui training atau kadang-kadang saya ngajar, gitu kan, saya ngajar di DCO atau di sini Dynamic Talk kayak gini. Jadi saya ngikutin tuh. Jadi misalkan kayak sekarang yang lagi marak adalah agile gitu ya. Jadi saya ngikutin meskipun saya di perusahaan nggak menerapkan itu atau saya nggak berhenti di situ, tapi ya tetap interest lah di project gitu ya. Terus selama pandemi ini masih pandemi ya. Betul. Selama pandemi ini ya tambah senang aja gitu. Jadi saya punya lebih banyak waktu sebenarnya untuk pengembangan diri sebenarnya, terutama di project salah satunya ya. Karena waktu yang saya gunakan untuk commute gitu ya, pulang pergi kantor, macet itu, saya jadi lebih bisa mengalokasikan itu untuk yang lain. Contohnya kayak gini ya, ngisi Dynamic Talk kayak gini ya Mbak, terus habis itu belajar online gitu. Jadi saya senang sih sebenarnya kalau di era-era pandemi ini sebenarnya gitu ya. Jujur saya senang. Work from home ini saya senang banget. Jadi ya itu, saya nggak suka macet soalnya. Itu sih Mbak. Betul sih, nggak usah capek-capek ke kantor, ninggalin keluarga, ya ninggalin anak gitu ya. Nggak banget, ninggalin anak sih terus. Ya, nah Bu, kita langsung ke topik pembahasannya nih ya. Dari pengalamannya selama ini, sebetulnya seberapa penting sih Bu faktor soft skills di dalam pengelolaan project Bu? Kalau dulu mungkin Mbak Novi ingat gitu ya, saya pernah ngajar namanya communication skill for project manager gitu. Ingat Bu. Saya jadi pesertanya. Iya, jadi satu peserta ya. Jadi sebenarnya kalau seorang PM itu mostly itu yang dipakai adalah soft skills. Jadi teknikalnya itu sebenarnya practically menurut saya ya itu, atau mungkin orang lain banyak setuju ya,
itu nggak dipakai sih sebenarnya technical skill, karena fungsinya PM itu kan managing ya. Managing itu coordinating, facilitating gitu ya, atau kadang-kadang mediasi gitu. Itu semua kan bentuk-bentuk skill personal ya, personal skill, interpersonal maupun intrapersonal gitu ya. Which is itu ada salah satu yang bisa menjembatani adalah skill komunikasi gitu ya, bagaimana cara berkomunikasi ya dengan orang. Jadi kalau bisa dibilang tuh 70% lah ya, 70% waktunya PM itu untuk komunikasi dengan orang. Jadi sepenting itu soft skill, terutama komunikasi. Oke, berarti yang paling penting komunikasi. Tapi biasanya selain komunikasi, ada nggak sih Bu soft skills yang perlu dimiliki oleh seorang project manager itu sendiri? Benar kata Mbak Novi. Komunikasi memang paling penting ya, tapi memang nggak cuma komunikasi ya. Kalau di teorinya gitu ya, yang pernah saya pelajari, soft skill itu atau yang bisa dibilang ada transferable skill, adalah skill-skill yang bisa ditransfer di semua bidang pekerjaan, semua lini bisnis, semua level jabatan. Jadi skill transferable itu apa sih? Yang pertama tadi komunikasi ya. Yang kedua adalah teamwork. Nah, kalau teamwork nggak usah diragukan lagi ya, ini udah pasti sangat amat penting, krusial, karena project terdiri dari banyak orang, otomatis perlu teamwork untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan, satu output, satu deliverables, mencapai milestone yang diinginkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah critical thinking, karena project itu sesuatu yang baru, unik, ada start, ada end, tidak ada prosedur yang bisa bilang gimana caranya project A dijalankan. Pasti yang kalau misalkan ada prosedur pun yang dibilang adalah dokumentasinya atau proses-prosesnya, tapi bagaimana menjalankannya beda-beda, nggak bisa disamain karena satu project dengan project yang lain unik. Otomatis orang harus punya skill critical thinking gitu ya, bagaimana untuk memecahkan suatu masalah gitu ya, memecahkan kalau misalkan ketemu dengan stakeholder yang minta sesuatu yang baru gitu ya, atau ada obstacle di teknologi yang digunakan gitu. Jadi berpikir secara kritis untuk problem solving itu penting banget buat seorang PM. Terus yang keempat ada lagi multitasking. Jadi mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Bukan berarti gerubak-gerubuk gitu ya, tapi tentu harus punya time management yang bagus. Nah, time management yang bagus untuk mendukung multitasking tersebut. Dan banyak alat bantu atau tools yang bisa digunakan oleh seorang PM untuk mendukung skill ini gitu ya, multitasking. Mulai dari sistemnya, mulai dari prosedurnya gitu ya, menjadi orang-orangnya. Tapi tetap seorang PM harus multitasking karena dia memanage nggak cuma orang sebagai resource ya, tapi juga manage budget misalkan ya, manage schedule gitu, manage materialnya gitu. Jadi benar-benar harus lincah ya untuk multitasking dengan time constraint yang sudah di set di project. Terus yang selanjutnya tadi udah 4 ya. Yang kelima adalah kreatif gitu ya, karena tadi seperti yang saya bilang untuk critical thinking, project itu unik, jadi kita benar-benar harus kreatif meskipun misalkan kondisinya udah pernah kita alami nih, misalkan di project sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Selain kita harus kritis, juga kita harus kreatif. Jadi apa yang bisa kita improve dari proses sebelumnya. Jadi makanya kalau ada tuh di dokumen project dan project closing gitu ya, itu ada satu bagian misalnya yang dibilang lesson learn dari project ini. Nah, dari lesson learn ini kita bisa nih kreatif, apakah yang bisa kita improve project selanjutnya gitu. Terus yang terakhir, nah saya 6 aja nih ya, kebetulan saya 6 aja nih, kalau kebanyakan nanti ini habis nih di sesi. 6, dan yang nggak kalah penting ada leadership, ya kan tadi
project itu orang yang paling tinggi stratanya di satu project, yang meskipun kalau di perusahaan belum tentu dia paling tinggi, tapi di project tersebut PM adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Dia memanage semua tim di bawahnya untuk mencapai satu tujuan dan satu goal output deliverables itu gitu. Jadi tentu perlu skill leadership ya, bukan leader, bukan bos. Nah itu kalau leader sama bos nanti ada teorinya lagi di sini ya. Leadership gitu ya, bagaimana cara menjadi leader, bagaimana cara menjadi leader. Nah itu juga masih pelajari, itu nggak bisa dalam satu malam tentunya, nggak bisa dalam 1 tahun 2 tahun atau satu bagian aja gitu, tapi itu benar-benar berjalan dan improve seiring dengan pengalaman kita gitu ya. Jadi dan itu juga style ya, jadi leadership itu nggak bisa disamakan gitu ya. Style satu orang dengan orang lain itu karena beda, jadi makanya nggak ada teori matinya lah gitu. Jadi ya harus dikembalikan dengan ke personality, ke background Bapak Ibu, ke lingkungan juga gitu Mbak Novi. Saya 6 aja tuh yang skill yang penting menurut saya sih. Karena kalau mau lebih dari itu ya join training ya Bu ya. Kalian promosi loh nanti. Ya. Nah, kalau tadi kan skills yang soft skills yang dibutuhkan oleh seorang project manager. Tapi sebenarnya yang butuh soft skill tersebut apakah emang project manager aja kah? Atau sebetulnya ya semua yang terlibat di project team member kah? Gitu ya, project manager gitu, yang bagian-bagian lainnya di dalam project ya harus punya soft skills juga gitu. Gimana tuh Bu? Ya benar banget Mbak. Jadi saya bilang ya, terutama skill-skill yang transferable ini itu tidak bisa dipelajari dan mastering itu kan berarti ada master level paling tinggi ya, dalam satu waktu atau dalam satu level, bagian pekerjaan gitu. Ini benar-benar evolusi dari pengalaman kita juga gitu. Jadi nggak ada juga orang yang master dalam leadership, nggak ada kan? Maksudnya level paling tinggi gitu ya, kayak kalau misalkan karate kita sabuk yang paling bagus itu apa, sabuk gitu ya, black belt gitu, nggak ada di transferable skill level paling tinggi, karena ini benar-benar evolving dari nggak cuma dari personality kita tapi lingkungan kita juga, dan dunia ini ya, maksudnya jadi nggak ada matinya tuh nih skill, jadi tetap harus dipelajarin sedini mungkin dan selama-lamanya mungkin ya, sampai akhir hayat kita bahkan. Ini skill-skill yang memang kita pakai, nggak cuma di pekerjaan gitu. Jadi di dunia, di kehidupan nyatanya pun juga pasti akan kepake. Setuju. Tapi kalau misalkan untuk membangun soft skills itu sendiri, apa sih yang perlu dari kita persiapkan dari diri kita sendiri gitu? Sebenarnya motivasi dirinya sendiri ya yang pertama. Terus sama goals ya, mencari goalsnya kita itu, goalsnya itu mau kemana nih? Goalsnya mau kemana? Skill ini adalah support system yang kita perlukan untuk mencapai skill itu, untuk mencapai goal itu ya. Jadi gitu sih, jadi kita harus menentukan career path misalkan ya, mau jadi apa nanti gitu ya, apa mau jadi leader yang bagaimana gitu ya. Jadi dari situ bisa kita tarik ke belakang, apa aja yang perlu kita mulai duluan, apa aja yang perlu kita lewatin gitu. Berarti kita harus tahu dulu ya kita maunya ke arah yang mana agar skills itu bisa kita pelajari sesuai apa yang ingin kita capai gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk membangun itu semua, biasanya ditemukan kesulitan nggak sih Bu kalau untuk para profesional sendiri? Kalau kesulitan pasti ada, tapi justru kesulitan itu yang membuat kita jadi belajar. Kayak misalkan untuk berkomunikasi dengan orang gitu ya, kita kan nggak bisa membaca pikiran orang lain. Kita nggak bisa membaca pikiran orang lain, kita nggak bisa membaca isi hatinya orang lain gitu ya. Otomatis yang kita lakukan adalah trial and error gitu ya, trial dan error, mencoba, kalau misalnya salah kita perbaiki, mencoba perbaiki. Jadi benar-benar proses nggak proses yang iteratif dan continuous improvement. Jadi nggak bisa berhenti belajar, nggak bisa berhenti improve gitu, dan nggak boleh nggak nyoba.
Jadi harus dicoba untuk tahu, karena ya misalkan multitasking, kalau kita nggak pernah nyoba multitasking, ya kita nggak akan pernah belajar kan multitasking itu kayak gimana gitu. Atau kita nggak mencoba ngide gitu ya, kita pasti nggak akan terpacu dong untuk otak kita untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis gitu. Jadi buat seseorang harus berani mencoba, terus harus berani gagal, dan nggak malu ya untuk memperbaiki diri gitu. Di umur berapapun, di umur saya yang sekarang pun, saya juga masih banyak kok hal yang masih perlu diimprove gitu ya. Ya tapi memang itu gitu ya, kalau misalkan kita tidak ada sesuatu yang perlu diimprove, ya buat apa gitu ya, mesti kita menjalani hidup ini gitu kan. Apa maksudnya kalau filosofi hidup gitu ya, maksudnya improvement itu memang selalu harus dilakukan, dan memang harus dari mencoba gitu. Jangan pernah puas ya Bu ya sama apa yang udah kita miliki gitu ya, dan juga ya harus membiasakan diri gitu. Kalau selain komunikasi nih Bu, biasanya skills apa lagi sih yang kira-kira bermanfaat bagi rekan-rekan yang terlibat di project? Misalkan apakah presentasi kah, negotiations kah, atau memang tergantung bidangnya masing-masing nih? Mungkin skills tadi selain transferable skills ya, tadi yang 6 saya sebutin tadi ya. Mungkin kalau skill yang cukup skill lain ya, yang di luar soft skill, atau ini soft skill ya, saya nggak tahu ya. Presentation tadi benar, Novi benar, presentation skill. Terus ada lagi tuh sebenarnya bukan skill ya, tapi mungkin lebih ke culture gitu ya, culture meeting terutama. Kalau saya soroti ini culture meeting nih, ini typical meeting di Indonesia. Typical meeting di Indonesia yang muter-muter, semua ngomong muter-muter, nggak ada hasil, nggak ada yang diputusin, meeting lagi, keputusannya adalah untuk meeting lagi gitu. Jadi itu lucu, menurut saya lucu. Jadi culture meeting itu penting banget. Kebiasaannya adalah tidak ada agenda, tidak ada yang bikin note, tidak ada yang lead, tidak ada yang follow up. Jadi gimana ya? Jadi meeting ini tidak efektif. Ada isinya. Meeting ini tidak efektif, tapi itu yang sering terjadi gitu ya. Jadi lucu aja sih buat saya, terus ngapain meeting gitu ya. Kalau misalkan semua orang belum siap, ya nggak usah meeting gitu. Jadi benar tadi ya, budaya meeting menurut saya itu penting banget. Itu karena project itu meeting mulu gitu ya. Kalau bisa dihitung tuh kayak ya tiap hari ada ya, nggak cuma satu bahkan gitu ya. Jadi satu hari itu bisa beberapa kali meeting. Bayangkan kalau misalkan meeting itu berjalan tidak efektif, otomatis schedule-nya keteteran ya. Jadi ya tadi yang menurut saya efektif meeting dengan ada agendanya, dengan ada yang bikin notes atau MOM atau notula gitu ya, yang menuliskan poin-poin keputusan, terus jangan lupa on time, sama yang terakhir di follow up. Jadi ya bikin notula tapi tidak di follow up, ya itu percuma juga gitu ya. Penting menurut saya budaya meetingnya harus diperbaiki, terutama di negara kita loh, overall loh, ini saya bilang negara kita overall begitu memang. Terus yang kedua terkait menulis kali ya. Jadi entah kenapa ya orang tuh lebih suka ngomong daripada menulis. Jadi suka meeting daripada email misalnya. Jadi lebih suka apapun dimeetingkan daripada email aja gitu ya. Padahal itu sebenarnya menurut saya lebih efisien aja sih sebenarnya, lebih efisien karena segala sesuatu yang tertulis pasti dengan mudah untuk kita cari lagi, untuk kita recall kembali kan gitu ya. Jadi menulis itu penting sih. Jadi ya nggak sebenarnya butuh skill, cuman maksudnya tadi dikembalikan lagi bahwa budaya untuk sesuatu apapun itu ya nggak cuma diomongkan gitu ya, tapi ditulis. Jadi kalau misalkan bisa email, why not? Kenapa harus meeting gitu kan? Karena meeting itu makan waktu. Betul. Makan resource gitu ya kan. Meanwhile kalau email, kalau kita udah jago multitasking gitu ya tadi ya, skill multitasking, itu kita bisa sambil tuh kan, sambil email sambil apa gitu kan. Jadi menurut saya sih lebih efisien gitu. Terus yang terakhir yang tadi karena Mbak Novi udah bilang presentasi, ya saya setuju sih.
Jadi skill presentasi itu penting gitu ya. Kalau mau belajar banyak lah. Kalau nggak mau ikut training juga bisa lihat aja di YouTube, itu banyak gitu ya. Jadi tips-tips untuk presentasi itu kayak gimana gitu ya. Cara bikin slide bahkan udah banyak kan, di YouTube itu udah banyak kan, tutorial atau template-template bahkan ya, udah banyak. Nah itu juga harus aware bahwa ya misalkan kayak kebanyakan tulisan gitu ya, kebanyakan tulisan orang pasti malas gitu ya. Jadi sertakanlah gambar, chart gitu ya, angka juga jangan membosankan, ya itu udah bisa dipelajarin sih. Tapi benar Mbak, jadi membuat as simple as membuat presentasi aja itu penting gitu. Jadi ya harus gaul kali ya, gaul kayak gimana ya? Gaul gitu ya, melihat, iya benar kan? Jadi gaul gitu ya, melihat presentasi di luaran tuh kayak gimana gitu ya. Udah bagaimana sih bentuk presentasi sekarang yang sekarang saya lihat yang bagus-bagus ya. Representatif ya. Bagus-bagus, banyak template-template kan? online juga. Bahkan nggak perlu yang infografis pun udah bagus gitu. Jadi ya sih sering banyak melihat aja, banyak melihat presentasi orang gitu ya, banyak menghadiri ya seminar online gitu ya, kan nggak mesti bayar juga gitu. Jadi melatih juga untuk kita presentasi ya, melatih kita untuk orang tuh ngomongnya bagusnya gini loh gitu. Orang tuh kayak saya suka ngomong, misalkan saya suka kalau sambil ngomong itu mikirnya lihat atas gitu, itu masih sering banget. Jadi ya itu masih perlu harus saya pelajari. Jadi dari saya ngisi ini nanti saya lihat lagi rekamannya, oh saya kurangnya di sini gitu. Jadi gitu Novi. Jadi memang orang tuh nggak pernah berhenti belajar kok gitu ya. Itu kayak. Oke, menarik nih Bu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel Deco Learning. Jangan lupa di-subscribe dulu videonya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan juga bila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke rekan-rekan lainnya juga ya, agar semakin banyak nih penontonnya. Oke, saya tergelitik untuk menanyakan ini Bu. Sekarang kan lagi era pandemi nih, lagi banyak-banyaknya semua kan work from home, dimana semua online meeting, terus ibaratnya kita koordinasi sama tim, meeting di kantor itu kan serba online tuh. Kalau dari soft skills yang dijelaskan tadi tuh sebenarnya sama nggak sih ketika kita online kayak gini, atau emang ada hal lain yang perlu diimprove gitu untuk meningkatkan efektif meeting ketika online gitu tadi Bu? Sebenarnya tadi ya dengan kunci yang 4 tadi ya, ada agenda, ada yang nyatet ya, terus on time sama follow up, itu sebenarnya sama aja sih menurut saya Mbak. Jadi untuk baik itu dilakukan secara offline maupun online gitu ya. Malah sekarang menurut saya kalau online itu lebih gampang loh, karena pas waktu meeting pun langsung ya, misalkan kita mau bikin notula di saat itu, kita bisa share langsung di chat room kan, di room meetingnya. Jadi maksudnya nggak akan nyari-nyari lagi tuh mobnya di mana, karena udah pasti di chat room itu gitu. Jadi maksudnya justru lebih efektif. Plus sama biasanya orang Indonesia itu kan sukanya ngaret kan. Kalau online nggak mungkin ngaret, nggak mungkin ada alasan masih di jalan, nggak mungkin ada alasan OTW ke ruangan itu atau ke lantai itu kan gitu ya. Jadi nggak ada alasan gitu ya. Alasannya kecuali ada meeting lain ya. Nah itu meeting lain juga kalau misalkan di kalender juga pasti akan kelihatan kan siapa meetingnya yang bentrok gitu. Jadi saya justru lebih efektif sih. Makanya saya bilang ya awalnya Mbak, saya tuh senang banget WFH karena menurut saya itu lebih efektif. Maksudnya alasan-alasan yang kita berikan gitu ya waktu pas offline itu nggak ada, udah nggak bisa dipakai. Jadi otomatis justru kita jadi lebih produktif gitu ya. Even meeting pun jadi lebih produktif. Jadi misalkan kayak materi harus di-share ya. Kalau nggak di-share itu benar-benar kita ngomong sama layar itu kan nggak enak gitu ya. Jadi pasti orang terpaksa untuk bikin materi. Ya yang saya perhatiin gitu. Jadi orang itu pasti terpaksa bikin materi jadinya. Jadi supaya ada yang dilihat gitu, makanya dilihat. Karena biasanya orang pada nggak mau nampilin muka kan. Ya, jadi ini nampelin materinya gitu, dan materi apa isinya nggak mungkin judul kan, pasti ada agendanya gitu kan. Jadi ada agendanya, at least dari situ aja udah improve banget kalau misalnya gitu.
Oke, jadi mungkin bisa diadaptasi juga ya, mungkin bagi orang-orang yang terbiasanya kan ibaratnya ketemu gitu kan untuk koordinasi project segala macam sekarang harus serba online gitu ya. Soft skills komunikasinya itu benar-benar harus ditingkatkan banget itu ya. Gitu. Oke, wah kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Pesan-pesan apa nih yang bisa disampaikan untuk para rekan-rekan profesional terkait soft skills dalam project management? Kalau pesan-kesan ya sama yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa project management itu basically sebenarnya kan memang soft skill-nya gitu ya, lebih bermain gitu ya daripada technical. Tapi bukan berarti technical itu nggak tahu sama sekali, saya nggak pernah bilang gitu ya. Technical tentu dibutuhkan. Technical bukan berarti kemampuan IT atau kemampuan accounting ya, atau kemampuan budgeting gitu, bukan gitu. Tapi mungkin lebih spesifik kepada industrinya. Jadi industrinya itu kayak gimana? Mungkin dong kita nggak tahu perusahaan kita itu kayak gimana ya. Misalkan kayak bisnisnya gitu kan. Terus stakeholder mana yang terlibat gitu kan. Terus flow-nya misalkan, atau pricing-nya gitu ya, pricing produknya, at least kita tahu secara generik gitu ya. Jadi technical tetap juga harus diperlukan gitu. Jadi nggak berarti ya seorang PM nggak tahu apa-apa tentang bisnis, nggak begitu gitu ya, nggak begitu. Tetap harus tahu bisnis tapi mungkin tidak dalam ya. Atau misalkan memang bergeraknya dari technical yang IT-nya misalkan ya, bukan berarti terus jadi PM terus jadi nggak mengikuti IT-nya, nggak gitu juga kan ya. Mestinya tetap tahu bahwa misalkan sebatas bahwa solusi IT yang ditawarkan ini memang sudah tepat gitu ya, atau tahu gitulah ya perkembangan di teknologinya bagaimana gitu ya. Terus tadi saya bilang ada skill tentang budgetingnya juga. PM itu harus bisa ini loh, budgeting juga loh, karena kalau project itu ada 3 kan constraint-nya, time, budget, sama scope gitu kan ya. Jadi otomatis harus tahu budgeting itu kayak gimana gitu. Teorinya nggak mesti harus berat-berat gitu ya. Misalkan kayak tahu lah ya jadwal untuk mengajukan anggaran kapan gitu ya. Terus habis itu laporan hari yang harus diberikan dalam realisasi misalnya. Jadi kayak gitu tuh harus tahu gitu ya. Jadi PM nggak cuma soft skill, technical juga, dan memang butuh orang yang luas sih Mbak gitu ya. Luas bukan berarti supel ya, beda ya kan, beda dengan supel ya. Jadi luas gitu ya, bisa beradaptasi dengan berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Jadi nggak kaku point of view secara IT, nggak kaku point of view secara keuangan gitu. Jadi benar-benar view-nya untuk keberhasilan project gitu. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi soft skill, technical, oke. Jadi juga harus view project gitu ya, as a project juga as a company. Tips. Oke, intinya harus balance lah ya Bu, technical jalan, soft skills-nya juga harus dimiliki juga gitu. Oke. Wah, menarik sekali nih. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat ya bagi rekan-rekan profesional lainnya. Terima kasih banyak nih Bu, udah meluangkan waktunya nih untuk berbincang-bincang, lagi work from home kayak gini masih sempat loh untuk diskusi, sharing-sharing sama saya dan rekan-rekan profesional. Oke, bagi rekan-rekan profesional, saya sudahi untuk sesi kali ini. Semoga apa yang telah kami diskusikan, sharing dari Bu Devi dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional dan juga dapat diterapkan di pekerjaannya masing-masing ya. Kalau gitu tetap sehat selalu, Bu Devi juga sehat selalu ya Bu ya. Sama-sama Mbak Novi. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa di video kami lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.